Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana membuat soal di Google Form supaya lebih cepat, ya, tidak terlalu banyak memakan waktu. Berikut tutorialnya. Maka yang pertama, kita masuk ke Google Drive, Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke Google Drive. Lalu kita masuk ke foldernya, ya, folder di mana kita akan menyimpan soal tersebut, ya Bapak Ibu. Kalau di sini saya akan membuat soal untuk penilaian akhir semester, ya, penilaian akhir semester. Saya sudah membuat foldernya. Di sini ada soal, ada template kelas 7, template kelas 8, dan template kelas 9. Nah, di sini saya akan membuat soalnya. Saya klik foldernya. Lalu saya klik yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada Google Form, ya, ada Google Form. Lalu saya klik, tunggu beberapa saat sampai terbuka, ya, sampai terbuka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita beri judul, misalnya soal PAS seni budaya, misalnya budaya kelas 7, kelas 7 semester ganjil tahun 2022, ya. Seperti ini otomatis akan berubah nama file soalnya, ya, nama pop soalnya. Nah, setelah itu kita membuat, ya, biodata yang harus diisi oleh siswa. Pertama misalnya nama, ya, nama agar semuanya sama. Kasih keterangan di sini misalnya dengan huruf kapital, ya, kapital. Terus aktifkan ini, wajib diisinya formatnya dalam bentuk jawaban singkat, Bapak Ibu. Nah, setelah itu klik tanda tambah ini. Nah, setelah nama biasanya kelas, ya, kelas, ya. Nah, di sini optionnya bisa bentuk pilihan ganda ataupun apa. Nanti siswa tinggal memilih kelasnya. Saya memilih di sini drop down menunya, misal kelas 7A, ya, 7B, 7C. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu jangan lupa ini wajib diisinya, diaktifkan pula. Setelah itu, setelah biodata, nama dan kelas, saya masukkan di sini bagian, Bapak Ibu. Nanti siswa akan masuk ke bagian soal. Nah, di sini saya tulis misalnya pertanyaan. Nah, deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini, ya, deskripsinya seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah bagian pertanyaan, nah, lalu Bapak Ibu tinggal masuk ke sini. Ini ada add-on, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan, ya, template soal seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya, nanti akan saya bagikan template-nya kepada Bapak Ibu semua, ya. Nah, kembali lagi ke Google Form-nya, Bapak Ibu langsung masuk ke sini, ada add-on, ya, ada di sini namanya Form Builder. Kalau belum ada add-on Form Builder, Bapak Ibu tinggal masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ada add-on, ya. Ada add-on, tunggu beberapa saat, nanti akan masuk ke Chrome Web Store, Bapak Ibu, ya. Chrome Web Store. Ya, Chrome Web Store. Maaf, internetnya agak lama karena saya memakai tethering, Bapak Ibu. Ya. Saya kembalikan dulu, ya.
Kita refresh lagi. Saya refresh dulu sebentar. Di sini ada add-on kembali. Saya klik add-on. Dan di sini ada form builder, Bapak Ibu, langsung start. Klik start sekali lagi. Kalau belum ada add-onnya, Bapak Ibu tinggal ke titik 3 di sini. Nanti ada form store, tinggal cari di sana ada add-on form builder ya. Nah, tunggu beberapa saat sampai add-on terbuka, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, ini internetnya agak lama ya. Nah, di sini menunggu ya, sedang diproses, Bapak Ibu. Diproses. Ya, sedang diproses. Sambil menunggu proses, jangan lupa Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu telah mengetik soalnya di sini ya, di template yang nanti akan saya bagikan. Di sini ada bagian pertanyaan. Kalau deskripsinya silahkan dikosongkan saja. Kalau require dan tipenya seperti ini, require-nya yang dibutuhkan itu adalah jawaban benar ya Bapak Ibu. Tipenya di sini multiple choice atau pilihan ganda. Di sini optionnya itu adalah untuk jawaban-jawaban ya, yang nanti disediakan dalam bentuk pilihan ganda ya. Option 1, 2, 3, 4. 5. Kalau 5 saya kosongkan. Sini hanya memuat 4 option sampai D saja. Sini ada correct answer ya. Correct answer itu adalah jawaban yang benar Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benarnya tinggal kita menulis mana jawaban yang benar dari option-option ini. Terus ada poin. Di sini poinnya saya beri 5 semua biar rata ya. Biar rata. Kalau nanti dalam membuat soal Bapak Ibu tinggal melihat bagaimana tingkat kesulitan soal tersebut sehingga poinnya nanti bisa dibedakan. Poin maksimalnya nanti akan menjadi 100 Bapak Ibu ya. Nah, ini ada add-on sudah terbuka. Nah, di sini karena saya membuat template-nya di sini di Google Sheet ya Bapak Ibu. Saya pilih yang ini Google Sheet ya. Pilih Google Sheet. Nah, di sini kita tunggu. Nah, sampai ini terbuka. Saya cari template-nya, misalnya di sini template. Nah, di sini saya cari. Nah, di sini ada misalkan ini template soalnya. Jadi data template soalnya harus lengkap Bapak Ibu biar tidak tertukar. Lalu pilih ini select ya, pilih select nanti. Nah, di sini sudah terbuka Bapak Ibu. Setelah itu di template tersebut Bapak Ibu di mana meletakkan soalnya, apakah di sheet 1, sheet 2 dan sheet 3. Saya buka di sini sheetnya misalnya ini seni Bapak Ibu ya. Ya, sheetnya di sini. Terus ini pilih quiz Bapak Ibu. Pilih quiz. Nah, ini entering artinya di mana soal tersebut dalam ring dalam ring yang mana saja soal tersebut dimuat. Kita lihat ke sini. Ring soal tersebut dibuat mulai dari A1 dari sini sampai dengan kolom K ya. Saya lihat di sini sampai dengan K21 ya, sampai K21. Jadi saya tulis di sini A1 sampai dengan K22 misalnya ya, K22. Saya kasih lebih satu baris ya. Lalu di sini kita tinggal memasukkan bagian-bagian atau kolom-kolom yang ada pada Google Sheet tersebut. Question itu ada di kolom yang mana? Nah, question itu ada di kolom A ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kolom A. Kita pilih kolom A.
deskripsinya ada di kolom yang mana. Saya lihat lagi, deskripsinya ada di kolom yang kedua ya, kolom B. Terus require-nya ada di kolom C, kalau nggak salah C ya, require-nya kolom C. Terus tipe add column adalah itu soalnya ya, multiple choice di kolom B. Terus untuk jawaban itu mulainya ada di kolom E ya Bapak Ibu, sampai dengan H ya, E sampai dengan H. Jadi mulainya dari kolom E ya, dan berakhir di kolom H ya. Nah di sini add order column, kosongkan saja Bapak Ibu. Nah di sini lalu kita milih untuk kuncinya. Kuncinya letaknya ada di kolom J ya, ada di kolom J. Nah, klik yang ini, terus ada poinnya itu terletak di kolom K ya, poin terletak di kolom K. Nah seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah terisi semua, tinggal klik ini get ya, get load successful ya. Nah di sini kita periksa ada beberapa soal ya yang sudah masuk. Kita periksa apakah benar sudah ada 15 atau 20 soal tadi. Nah di sini ternyata ada kurang lebih 19 di sini ya, 20 soal ya, 20 soal. Nah setelah ini Bapak Ibu 20 soal, nah ini 20 soal. Setelah ini lalu Bapak Ibu tinggal memilih ini import selected ya, langsung klik. Require ini Bapak Ibu ya. Nah, ini import. Nah beberapa saat sampai soal tersebut terimport ke Google Form. Nanti ada keterangan bahwa kita telah berhasil mengimport soal yang ada di Google Sheet ke Google Form. Tunggu Bapak Ibu, mohon maaf ini internetnya agak lambat. Kalau menggunakan internet yang bagus mungkin ini akan cepat sekali Bapak Ibu untuk membuat soal seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk membuat soal agar waktu menjadi efektif ya. Agar waktu menjadi efektif karena pembuatan akan menjadi lebih cepat. Nah di sini pengumpulan soal sudah selesai, imported successful ya. Kita periksa soalnya apakah sudah benar ada. Kita periksa ya. Tunggu dulu, ini tidak bisa, ini tidak merespon. Nah ini sudah kita periksa Bapak Ibu soalnya apakah benar sudah masuk. Nah di sini kan soalnya sudah masuk semua Bapak Ibu ya, sudah masuk semua. Oh lihat, jadi kita tidak usah mengetik satu persatu soal tersebut di Google Form ya, soal tersebut di Google Form. Secara otomatis dia akan terekspor ke Google Form. Nah di sini poinnya ada 300 Bapak Ibu ya, poinnya ada 300 untuk soal-soal yang dibuat tadi. Di sini ada question, yang ini kita hapus, yang ini kita hapus juga, yang ini kita hapus juga. Nah,
seperti ini ya. Ini katakan saja Bapak Ibu, ini poinnya tadi saya membuat skor untuk setiap soalnya itu diratakan ya, dititik ratakan, jadi poinnya lebih menjadi 300, seharusnya ini poin maksimalnya dari 100 ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini nanti Bapak Ibu harus menghitung ulang bagaimana untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi nilai yang dalam skala 100. Begitulah Bapak Ibu cara membuat soal di Google Form dengan menggunakan template di Google Sheet. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal ini klik setelan ya di sini. Nah, di sini ya setelannya ada pilihan kalau siswa mengerjakan yang pertama segera setelah setiap pengiriman. Jadi begitu siswa mengerjakan dan selesai nanti siswa dapat mengetahui nilainya. Terus nanti kalau kita memilih yang ini maka kita akan meninjau kembali lagi soalnya, dan setelah soalnya terkumpul, jawaban siswa tersebut terkumpul ya, nanti kita bisa mengumumkannya atau mengirimkannya pada kesempatan yang lain. Nah, saya pilih yang ini aja Bapak Ibu ya. Setelah itu, nah ini ada mode terkunci, jangan diaktifkan. Ini tujuannya hanya untuk digunakan di Chromebook kalau kita aktifkan. Jadi ketika siswa mengerjakan soal di Android ataupun komputer ini tidak akan bisa kalau diaktifkan. Harus menggunakan Chromebook ya. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab atau pertanyaan tak terjawab ya. Ini bisa diaktifkan. Berapa pertanyaan yang tidak, jawaban yang benar ya, dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis ya. Kita bisa aktifkan nilai poin, untuk setiap soal ya. Nah, di sini nilai poin pertanyaan di PAUL ini saya kosongkan saja Bapak Ibu. Terus selanjutnya ada jawaban. Di sini mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Saya klik yang ini. Di sini batasi pengguna untuk Kementerian Pendidikan. Jadi saya matikan saja ininya. Kenapa? Karena tidak semua siswa mendapatkan akun belajar ya. Saya matikan yang ini, saya mengaktifkan. Terus selanjutnya batasi ke satu jawaban, artinya siswa hanya dapat mengirimkan satu kali jawaban. Saya aktifkan yang ini ya. Lanjut ke ya presentasi formnya, tampilkan status progres. Kalau acak pertanyaan bisa, tapi kalau di Google Form nanti biodatanya pun akan ikut teracak. Jadi saya tidak memilih option untuk mengacak pertanyaan ya. Nah, ini konfirmasi pesan ya. Bapak Ibu bisa menulis di sini ketika siswa menulis pesan apakah mengirimkan jawaban pesannya seperti apa yang kita kirimkan. Misalnya, terima kasih Anda telah menyelesaikan soal ini. Saya tulis misalnya di sini responnya, terima kasih Anda telah menyelesaikan soal ini ya. Nah, di sini ya. Saya tidak aktifkan yang ini karena nanti tersimpannya harus secara otomatis Bapak Ibu ya. Formulir di PAUL-nya ini sudah kumpulkan alamat email secara di PAUL yang bisa diaktifkan agar siswa ketika login itu nanti akan sistem akan merekam email yang mengirim jawaban untuk pertanyaan di PAUL-nya. Ini saya tidak klik ya, tidak aktifkan. Nah, selanjutnya ini poin sudah selesai Bapak Ibu. Saya periksa kembali settingannya. Urutan pertanyaan, terima kasih, ringkasan, pembatasan.
Lanjut, di sini izinkan penunjukan respon, saya tidak aktifkan Bapak Ibu ya. Nah, jadikan ini sebagai kuis, jangan lupa ini diaktifkan Bapak Ibu karena ini merupakan ulangan atau penilaian akhir, jadi harus diaktifkan. Nah, setelah itu selesai, kita membuat soal dengan settingan-settingannya yang telah diatur ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jawabannya nanti akan terekam di sini Bapak Ibu, tinggal klik yang ini ya, tinggal klik yang ini untuk membuat rekapannya, untuk melihat rekapannya, penilai beserta jawaban-jawaban siswanya nanti akan terekam di Google Sheet ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.